hahaha gue menang nih ngelawan lo. Jadi kayak Yang pasif 4 sama ini nih. 4 sama 10 kalau menurutku sih. 4 sama 10 ya? Iya Kalau betul. aku yang paling pasif kayaknya 8 nggak ya? Boleh. Tri juga lumayan pasif 3. 3. Oke, diterima dulu jawaban-jawabannya. Oke. Oke, ini ya langsung kita bahas aja ya. Oke. Kalau menurut aku sih, dan kita sama-sama belajar, walaupun ini 2 tadi aku bilang juga pasif, tapi dia posisinya masih duduk. Duduk itu ada kecenderungan berdiri, ada kecenderungan tidur juga. Jadi sebenarnya ini juga agak dibilang setengah-setengah juga iya, tapi ya boleh lah. Yang paling aktif itu menurut aku ini. 5 sama 7 ya? 7 ya? Yes. 7 sama 5 ya? Ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin minornya ini ya, si 5 ini memang dibilang terserah kamu nih untuk menafsirkannya mau yang kamu jadiin patokan yang ini ataupun yang lagi nangis ini yang di belakang. Ini tergantung apa ya? Kamu waktu dapat kartu kayak gini langsung kayak mengkondisikannya ini kira-kira dia posisinya yang di sini yang dikalahkan atau yang lagi mengalahkan. Ini kan jadi iya. Tadi aku udah bilang dari awal kalau kita ngomongin pedang, ini ngomongin tentang pikiran. Pikiran itu biasanya nih kita juga mau omongin. Nah, kalau kita mau omongin ini, ucapan kita itu kadang baik, kadang buruk. Nah, kalau yang ini memang kesannya dia memang ada menyakiti si orang yang nangis ini. Jadinya mungkin dari ucapannya ini, nah ini makanya kalau misalnya kita lagi ngomongin tadi kata kerja yang terjadi di 5 pedang ini apa sih? Ini dia sedang membuli orang ini. Si tokoh yang di depan ini lagi ngejahatin, lagi bikin nangis, atau lagi belaga banget. Kita ngelihat pedang yang jatuh 2 di bawah ini. Ini kan artinya mungkin mereka habis ada adu argumen, perdebatan yang keras, yang sampai ya dibilang saling mengalahkan gitu loh. Dan ada tokoh yang menang. Inilah yang pemenangnya. Dan dia yang lagi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang di cheat sheet di 5 pedang ini, kadang ada tulisannya defeat atau apa ya, mungkin makanya kadang dia itu cuman bikin kata kerja tapi agak pasti artinya defeat ini mengalahkan atau dikalahkan, tapi ternyata ya memang benar gitu loh. Ini proses lagi ya. Setelah adu argumentasi biasanya ya ada yang nangis, gitu. Ada yang kabur, ada yang mengalah, ada yang ya udahlah gitu loh, pasrah gitu loh. Bukan dia dibilang pasrah juga enggak sih, pokoknya ya udahlah dia berjalan ke belakang. Terus kalau kita ngomongin 7 pedang, kita lihat kondisi dia postur berdirinya. Postur berdirinya ini dia itu juga jinjit-jinjit. Walaupun dia noleh ke belakang, tapi dia tuh lagi lari. Ibaratnya dia jinjit-jinjit, ya dibilang biar nggak ketahuan gitu ya. Yes, dibilang lari juga enggak, tapi intinya nggak ketahuan. Berarti kan dia lagi melakukan kayak mengendap-endap gitu. Ya, betul. Ini gerakan yang aktif, dia lagi gerak gitu. Jadi makanya yang 5 pedang itu dia kayak abis jahatin orang dan dia posisinya masih berdiri. Kayak hahaha, gue menang nih ngelawan lo. Jadi kayak ada sebuah gerakan di mana dia habis ngalahin orang. Nah, kalau 7 ini lebih jelas lagi. Ini ngomongin gue kabur lah, atau gue ambil pedang lo, atau kayak yang penting gue nggak ada di kemahan ini, yang penting gue cabut gitu loh. Jadi memang bebas-bebas teman-teman juga untuk menafsirkan. Jadi bikin kondisi, tapi juga diawali dari kata kerjanya dulu. Jadi kayak yang penting gue lari dan kabur, dan apa yang gue pengenin gue dapet, ini
pedang udah gue ambil, udah gue embat, semua gue tinggal cabut deh, lari. Gitu. Jadi ngomongin pikiran, pedang, ngomongin tentang tadi aku bilang ada pikiran yang baik, ada pikiran yang buruk, ada pikiran yang nakal. Nah ini mungkin kartu ini mewakili pikiran nakal. Jadi kayak ya gue ambil loh kepemilikan lo. Jadi ini pikiran nakal di sini. Nah kalau misalnya kita ngomongin licik ya bisa. Kalau kita ngomongin dari sisi positifnya, ini kartu juga ngomongin tentang apa ya? Gini, ketika kamu punya ide sendiri dan teman-teman nggak mendukung, ketika kamu punya pikiran yang lain sendiri dan teman-teman itu mungkin teman segengnya itu kayak tidak bisa berjalan beriringan, tidak bisa bareng, dan kamu jalan sendiri nih duluan. Jadi kamu mendahulukan pikiran yang ada di kamu yang udah pengen banget, lu pada kelamaan loh, jadi gue gerak duluan deh, yang penting gue gitu loh. Jadi di sini udah ada kayak egonya ada, dan dia ngomong yang penting gue dapet dan yang penting gue jalan duluan. Nah di sini kan ngomongin tentang filosofinya kayak ya pencuri ya, jadi kayak mementingkan diri sendiri, mementingkan yang penting gue selamat, yang penting hartanya buat gue, yang penting. Jadi di sini makanya kalau misalkan aku bikin cheat sheet-nya aku sendiri, makanya dari minor itu aku bikin kata kerja yang ada, aku tulis ambisi pribadi. Jadi kalau orang udah ada keinginan atau ambisi pribadi, ya dia akan ngerjain itu sendiri, terlepas itu dikatakan curang ataupun itu melanggar aturan, bodo amat. Yang penting ambisi pribadi. Makanya ngomongin tarot ya ngomongin positif, negatif. Kadang aku mikir, kenapa sih kok kalau misalkan kita habis bacain orang hasilnya negatif itu kayak gimana gitu kan, kayak misalkan dia tidak menghadapi tidak bisa kaya ataupun pada saat ini dia belum cuan gitu, jadi kayak ya kasihan banget sih lo, atau belum dapet jodohnya belum datang, jadi kayak mau menjelaskan hal yang seperti itu kayak nggak tega, tapi ya itu yang dibaca sama yang kita baca dari kartu ya kayak gitu, ya mau gimana lagi, kadang kita harus sampaikan. Tapi ya terlepas hal seperti itu ya pinter-pinternya teman-teman juga untuk ngomong, ya bilang aja mungkin kayak ya terus optimis ya, karena ini kan hanya bacaan, semua itu ya kamu juga yang jalanin, teman-teman nanti juga pasti dapat jodohnya. Kalau ngomong rezeki ya nanti ada rezekinya. Jadi kita selalu encourage teman-teman